Penggunaan Perjanjian Lama oleh Perjanjian Baru, suatu kajian hermeneutika. Sekali lagi, penggunaan Perjanjian Lama oleh Perjanjian Baru, suatu kajian hermeneutika. Pendahuluan. Para penulis kitab Perjanjian Baru, disingkat PB, kerap mengutip Perjanjian Lama, disingkat PL, dalam tulisan-tulisan mereka. Bukanlah suatu kebetulan ketika penulis kitab PB mengutip kitab PL, melainkan dikutip secara sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Kitab Injil-Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat Paulus, Surat-surat umum, dan Kitab Wahyu mengutip PL dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk menunjukkan penggenapan nubuat PL dalam PB. Kedua, untuk menunjukkan konsistensi cara Allah menangani umatnya, baik di PL maupun di PB. Ketiga, untuk menafsirkan PL dalam terang Kristus di PB. Keempat, untuk menegaskan otoritas berita PB yang didasarkan dari otoritas PL. Kelima, untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Injil sesungguhnya sudah dijanjikan dalam kitab suci mereka, yaitu PL. Keenam, untuk mengajarkan pokok-pokok teologi PL kepada pembaca PB. Ketujuh, untuk menunjukkan pelajaran penting di PB dari pengalaman tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa di PL, baik keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Pelajaran dari keberhasilan masa lalu untuk diteladani, dan kegagalan dari masa lalu untuk tidak dicontoh oleh pembaca PB. Kedelapan, sebagai bahan apologetis untuk menunjukkan kebenaran berita PL baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang di luar Yahudi atau orang Yunani. Kesembilan, untuk mengaktualisasikan berita PL kepada penerima kitab PB. Semua hal itu menunjukkan bahwa penulis PB sekaligus merupakan penafsir PL. Namun dalam hal ini pertanyaannya adalah, bagaimana mengidentifikasi kutipan PL oleh penulis PB? Bagaimana menganalisa teks PL yang dikutip penulis PB? Teks mana atau teks apa yang dikutip oleh penulis PB ketika merujuk pada PL? Bagaimana metode tafsir PL penulis PB ketika mengutip PL? Apa makna teologis dari kutipan PL dalam PB tersebut? Apa aplikasi pastoral dari kutipan PL dalam PB tersebut? Penjelasan. Ada 9 prinsip kajian hermeneutika atas penggunaan PL oleh PB. Kesembilan prinsip penafsiran ini dikutip dan dikembangkan dari karya G.K. Bill, Penggunaan Perjanjian Lama oleh Perjanjian Baru, Eksegesis dan Interpretasi, Malang, Penerbit Saat, tahun 2005. Pemateri mengembangkan tulisan G.K. Bill untuk memudahkan kita mengerti dan mempraktekkan prinsip-prinsip penafsiran dalam buku tersebut. Pertama, mengidentifikasi referensi PL yang dikutip penulis PB. Di sini, seorang penafsir harus mampu membedakan jenis kutipan langsung atau tidak langsung dari PL.
Penulis PB yang mengutip langsung PL ditandai dengan kutipan teks. Sementara kutipan tidak langsung berupa ide dari PL yang diangkat. Para ahli biasanya menyebut kutipan tidak langsung ini sebagai, dalam tanda kutip, alusi dari PL yang dibawa ke PB. Kutipan langsung biasanya mudah diidentifikasi, dan ini berbeda dengan kutipan tidak langsung yang terkadang sulit diidentifikasi. Petunjuk dari catatan kaki dalam kitab-kitab PB oleh editor Lembaga Alkitab Indonesia biasanya menolong untuk mengidentifikasi referensi PL. Buku-buku dan tafsiran-tafsiran penggunaan PL oleh PB juga sangat menolong untuk mengetahui di mana saja terdapat kutipan-kutipan PL dalam PB. Kedua, menganalisa konteks luas Perjanjian Baru tempat referensi Perjanjian Lama muncul. Di sini, seorang penafsir dituntut untuk menguasai konteks satu kitab yang sedang dipelajari secara keseluruhan. Penafsir harus mampu menyelidiki hubungan logis argumentasi penulis, mulai dari pasal pertama sampai akhir, supaya mengerti kepentingan penulis kitab dalam mengutip PL. Sekalipun kutipan PL terdapat dalam pasal pertama suatu kitab, penafsir harus memahami konteks pasal-pasal lain secara keseluruhan dalam suatu kitab. Demikian juga jika kutipan itu di pasal akhir dari suatu kitab, penafsir harus mampu memahami konteks mulai dari pasal pertama sampai akhir. Jika satu kitab hanya ada satu pasal, penafsir harus menguasai konteks satu pasal tersebut secara keseluruhan. Setelah itu, konteks dekat pasal dan paragraf kitab PB tempat PL dikutip harus dipahami dengan baik untuk mengetahui tujuan pengutipannya. Ketiga, penafsir harus mampu menguasai konteks luas PL yang dikutip oleh penulis PB. Sebagaimana perlu penguasaan konteks luas kitab PB yang dijelaskan dalam poin nomor 2 di atas, di sini penafsir wajib menguasai konteks luas kitab PL yang dikutip. Setelah itu, perlu penguasaan konteks dekat pasal dan paragraf kitab PL yang dikutip untuk mengetahui alasan mengapa bagian tersebut yang dipilih penulis PB untuk dikutip. Tentu kita ketahui, pada awalnya tidak ada pembagian pasal, tidak ada pembagian paragraf, tidak ada pembagian ayat seperti yang kita terima sekarang. Tapi bagaimanapun, sekarang kita sudah menerimanya. Itulah sebabnya kita menggunakan pembagian-pembagian tersebut untuk mempelajarinya. Keempat, menganalisa penggunaan referensi PL di dalam Yudaisme. Bagaimanapun, kitab suci PL yang kita kenal sekarang adalah kitab suci orang Yahudi. Kemudian, para penulis PB sebagian besar adalah orang Yahudi. Selain itu, sebagian para pembaca kitab PB adalah orang Yahudi, khususnya yang sudah menjadi Kristen. Memang tidak dipungkiri, sebagian besar pembaca kitab PB adalah orang bukan Yahudi atau Yunani. Namun, perlu diketahui bahwa orang bukan Yahudi juga mempelajari dalam tanda kutip akar iman mereka yang berasal dari Yudaisme.
Orang Yunani juga mempelajari Yudaisme karena agama dan budaya ini selalu berinteraksi dalam dunia Helenisme di abad pertama. Di sini, penafsir harus belajar Yudaisme, khususnya Yudaisme abad pertama tersebut untuk mengetahui kutipan PL dari perspektif Yudaisme itu. Kelima, menyelidiki sumber, versi, atau jenis teks PL yang dikutip penulis PB. Ada beberapa jenis teks PL yang merupakan sumber PL oleh penulis PB. Apakah penulis PB mengutip teks PL dari sumber Masoretic Text disingkat MT, Septuaginta disingkat LXX, naskah atau gulungan laut mati disingkat DSS, Targum, terjemahan interpretatif orang Yahudi atas PL, atau kutipan-kutipan Yahudiah mula-mula. Penafsir perlu menjelaskan perbandingan teks yang dikutip oleh penulis PB. Keenam, menganalisa penggunaan PL secara tekstual. Tentulah beralasan mengapa penulis PB memilih sumber tertentu dan tidak menggunakan sumber lain. Penafsir perlu menjelaskan alasan penulis PB memilih Masoretic Text dengan menerjemahkannya sendiri ke dalam bahasa Yunani jika memang Masoretic Text yang dikutip. Demikian juga alasannya jika teks Septuaginta yang dikutip oleh penulis PB, dan seterusnya. Memang harus diakui bahwa Septuaginta lah sebagai sumber pengutipan yang paling sering dirujuk oleh para penulis PB. Hal ini disebabkan karena Septuaginta sebagai terjemahan yang tersebar luas pada waktu itu atas PL, dan terjemahan ini ada di abad pertama, sehingga sangat sering digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Yunani yang sudah menjadi Kristen untuk membaca PL mereka. Orang-orang Kristen di abad pertama sangat dipengaruhi oleh Septuaginta, demikian juga para penulis PB. Alasan lain, karena teks Septuaginta dan teks PB tertulis dalam bahasa Yunani. Pengaruhnya terhadap penulis PB dalam hal kosakata, tata bahasa, konsep-konsep, gagasan-gagasan teologi, bahkan sampai pada susunan kalimat ketika mengutip PL. Ketujuh, menganalisa penggunaan PL secara interpretatif oleh penulis PB. Salah satu cara penulis PB menafsirkan PL adalah secara dalam tanda kutip tipologi. Dalam hal ini, penulis PB menggunakan tipe-tipe dari PL sebagai ilustrasi untuk pesan tertentu dalam kitab yang ditulisnya. Penulis PB kerap menggunakan tipe tertentu dalam PL untuk menganalogikan pesannya dalam PB. Hal ini dapat dimengerti karena pembaca tertentu tidak asing dengan kisah-kisah PL, sehingga hal itu dipakai secara tipologis untuk pesan tertentu dalam PB. Kedelapan, menganalisa penggunaan PL oleh PB secara teologis. Penulis PB mengangkat tema teologia tertentu dari PL untuk menjelaskan tema teologia itu dalam kitabnya di PB. Tema teologia tertentu dari PL tentu memiliki dalam tanda kutip benang merah dengan tema teologia di PB. Tema tersebut
berkembang dari PL secara sinkronis dan diakronis ke PB. Di sini, penafsir perlu menjelaskan bagaimana tema teologia tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dari progresivitas wahyu Allah. Kesembilan, menganalisa penggunaan PL oleh PB secara retorika atau aplikasi pastoral. Sebagaimana kitab-kitab PB pada awalnya ditulis untuk kepentingan pastoral, demikian juga penulis PB memiliki tujuan pastoral ketika mengutip PL. Di sini, penafsir perlu menemukan penerapan praktis bagi pembaca pertama kitab PB ketika mengutip PL, sebelum menarik penerapan praktisnya pada masa kini. Kitab-kitab PL mengajarkan penerapan praktis bagi pembaca pertama di zamannya. Kitab-kitab PB juga demikian. Ketika penulis PB mengutip PL, tentu ada penerapan konkret yang dimaksudkannya bagi pembacanya dalam situasi dan kondisi tertentu di zamannya. Saat ini, zaman sudah berubah. Namun arti asli dari maksud penulis PB ketika mengutip PL tetaplah relevan. Berarti ada rentang zaman yang perlu diselidiki. Zaman PL ke zaman PB sampai kepada zaman sekarang. Penggunaan Perjanjian Lama oleh Perjanjian Baru, suatu kajian hermeneutika. Terima kasih.